Ini adalah yang keempat. Dirjen Pajak suruh WP bersabar sampai tahun kapan? Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Tapi kali ini Pak Rintonya lagi berhalangan teman-teman ya, saya mewakili IWPI. Langsung kita mengundang ahli hukum kita semua, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, semoga sehat-sehat terus hari ini Pak. Terima kasih Pak Wan. Baik, terima kasih Pak Rey. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai ini kemarin kan si Purbaya, Pak Purbaya mengatakan bahwa sistem Cortex-nya ada yang nggak beres gitu lah ya, ada fraud, ada internal berbagai macam masalah. Kemudian ini Pak Bimo nih, Pak Bimo Dirjen Pajak ya, Direktur Jenderal Pajak tidak bisa berkata apa-apa. Dia nggak bisa mengatakan Purbaya salah, dia tidak bisa mengatakan Purbaya benar. Dia cuma minta tolong bersabar ya, tolong bersabar masyarakat Indonesia, kami akan perbaiki katanya ya. Luar biasa ya, seorang pejabat pemerintah minta kita bersabar ya. Ini kalau kita lagi diperiksa pajak, bisa nggak kita bilang bersabar Pak, bersabar ya. Jangan dulu diproses gitu. SKP jangan terlebih dulu Pak, bisa nggak bersabar gitu ya. Kalau kita dapat surat paksa, bisa nggak bilang, Pak, jangan jangan diblokir dulu rekeningnya, nanti ya, tunggu 5 tahun lagi baru diblokir nanti aja. Nah, nggak ada ampun teman-teman ya. Kalau kita lagi kena ketemu oknum pajak, tidak ada ampun. Tetapi ketika Cortex yang bermasalah, ketika DJP bermasalah, uang sudah keluar 1,4 miliar dan nggak tahu berapa miliar, 1,4 triliun ya, nggak tahu berapa triliun lagi yang keluar. Dan ketika barangnya bermasalah, Menkeu-nya keluar-keluar di media sosial, kita juga ngamuk-ngamuk, tapi di Pajak cuma mengatakan silakan bersabar katanya ya. Cortex itu kan setiap data yang masuk itu dikonfirmasi dengan database pembanding. Misal data masuknya nomor NIK, data masuk identitas perubahan NIB, kita ada merekonfirmasi dengan data Dukcapil. Kita akan, by system ya, akan mengkonfirmasi dengan data dari Kementerian Investasi BKPM. Jadi looping seperti itu kan, kita nggak punya kontrol terhadap external data source gitu. Ya kalau saya sih jawabnya gampang, kalau nggak punya kontrol ya nggak usah gitu, nggak usah dipakai gitu. Ngapain pakai data yang kita nggak bisa kontrol, kan simple ya. Jadi lagi-lagi ngeles ya. Dirjen Pajak ngeles, ngeles, dan ngeles. Beban sistem itu luar biasa jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data yang harus direkonfirmasi supaya lebih memberikan kepastian pelayanan, bla bla bla. Kita mah nggak perlu tahu teman-teman ya. Kita nggak perlu tahu urusan internal, urusan teknis-teknis seperti itu kita nggak perlu tahu. Yang kita perlu tahu adalah laporannya harus lancar, baik, tertib, dan kita tidak ada error-error yang aneh-aneh. Itu yang kita inginkan ya. Kita nggak peduli Facebook, Google, Instagram, kita nggak peduli internal mereka tuh jungkir balik di dalam kantor mereka, kita nggak peduli ya. Kita cuma pengen tahu ketika gue mau pakai barang ini, barangnya bisa dipakai. Kan sesimpel itu teman-teman ya. Nah, jadi lagi-lagi saling lempar tanggung jawab ya. Menkeu-nya ngomel-ngomel di media sosial, si Dirjen Pajaknya minta masyarakat bersabar ya. Pertanyaannya mau bersabar sampai kapan ya teman-teman? Mau tahun depan, 2 tahun lagi? Ini kan bersabar sudah diucapkan sejak tanggal 1 Januari 2025 teman-teman ya. Sejak 1 Januari, Cortex jalan langsung error dan diminta bersabar. Sampai sekarang udah 2026 teman-teman. Nah, kita langsung minta pendapatnya dari ahli hukum kita, Bapak Alessandro Rey. Bagaimana Pak Rey menanggapi carut marutnya Cortex ini dan minta bersabar kepada masyarakat? Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Wan. Ini menarik ya, karena Cortex ini kan tiada henti dibicarakan oleh lebih daripada 70 juta wajib pajak ya, yang tentunya punya kewajiban untuk melaporkan SPT-nya, baik itu SPTOP maupun SPT Badan. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai administrasi pemerintahan yang baik, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pajak itu bukanlah merupakan suatu alasan pembenar ya bahwa Cortex itu bermasalah karena ada kaitannya dengan pihak lain, misalnya Dukcapil dan lain-lain. Nah, tentu ini bukan merupakan satu refleksi atau penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena salah satu asas umum pemerintahan yang baik itu adalah memberikan pelayanan, ya. Nah, kita tahu ada 10 asas umum pemerintahan yang baik dan salah satunya adalah pelayanan yang baik, ya. Nah, kalau kita bicara pelayanan, maka tentunya kan kita bicara government government good government ya. Eh,
good government service gitu ya, atau kalau di perusahaan namanya corporate ya, corporate governance ya. Kalau di perusahaan di pemerintahan itu government governance ya. Nah, jadi kalau kita bicara apa governance yang baik, tentunya pelayanan itu merupakan sebuah keniscayaan ya. Itu bukan sesuatu yang kemudian harus dimohonkan baru diberikan, Pak Awan. Tapi itu kan merupakan satu keniscayaan. Artinya apa? Artinya nggak diminta juga memang sudah harus tersedia atau disediakan. Nah, dalam konteks korteks ya, apalagi kita tahu korteks itu berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Nah, ketika kewajiban nggak bisa dilaksanakan, tapi penyebabnya bukan dari wajib pajak sendiri, tapi penyebabnya dari pemerintah, nah maka menjadi tidak berimbang Pak Awan ya, atau tidak equal ya. Kenapa? Karena ketika katakanlah Kortex itu berjalan lancar, lalu laporan SPT-nya tidak dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, benar, lengkap, dan jelas, maka wajib pajak pantas untuk dikenakan sanksi. Namun ketika Cortex ini bermasalah, kemudian sering muter-muter, sering tidak sinkron, kemudian datanya bocor ya atau tidak muncul secara otomatis dalam setiap contohnya di SPT dalam setiap lampiran, tentu harusnya kan ada dong sanksinya ya, sebagaimana wajib pajak juga dikenakan sanksi kalau tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajiban pemerintah itu kan menyiapkan pelayanan yang baik. Nah, pertanyaannya kan Pak Awan, kalau pelayanan yang baik nggak tersedia, lalu sanksinya apa? Berkaitan dengan pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik itu. Nah, kalau sanksinya tidak ada, berarti kan asas umum pemerintahan yang baik itu atau AUPB itu kan tidak dijalankan. Nah, kalau tidak dijalankan, pertanyaan berikutnya, apakah ada pelanggaran hukum? Ya, apakah ada penyalahgunaan wewenang di situ? Nah, kalau ada, berarti kan harus ada yang bertanggung jawab. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa, Pak Wan? Tentunya kan adalah pemerintah dalam hal ini adalah misalnya Direktur Jenderal Pajak atau Menteri Keuangan ya, yang pada waktu itu terlibat dalam penunjukan vendor Cortex begitu ya. Nah, kalau ini nggak bisa dilaksanakan, berarti kedudukan antara wajib pajak ya dengan pemerintah itu kan tidak sama ya, tidak berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Tidak ada equality before the law begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya jawaban harus bersabar ini kan tidak menunda sanksi atau hukuman bagi pemerintah, Pak Awan. Ya, sabar itu kan artinya upaya untuk memohon supaya tidak dihukum. Karena kalau wajib pajak juga terlambat, dia pasti dihukum kan, Pak Awan. Hmm. Tapi kalau pemerintahnya juga tidak mampu memberikan layanan, harusnya kan ada hukuman supaya kedudukannya sama di mata hukum. Nah, Hmm. jadi dengan menyampaikan bersabar, sebenarnya pemerintah dalam keadaan khawatir atau takut, mungkin panik, supaya tidak dihukum. Tapi pertanyaannya, penundaan itu sampai berapa lama? Ya, itu kan tidak mungkin bisa dilakukan sampai 1 dekade ke depan, Pak Awan. Artinya kesabaran atau penundaan itu kan nggak mungkin kan ditunda sampai dengan 1 dekade ke depan, ya. Dan kenapa itu nggak mungkin? Karena memang setiap bulan dan setiap tahun WP pasti melaksanakan kewajibannya, ya, baik itu kewajiban massa maupun kewajiban tahunan. Jadi menurut saya penundaan ini adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Ini merupakan upaya buying time saja untuk kemudian menunda-nunda dan upaya untuk lari dari tanggung jawab hukum gitu ya. Karena bagaimanapun juga sudah banyak pendapat atau ahli IT yang berpendapat bahwa Cortex itu memang tidak akan bisa sempurna. Pertanyaannya kalau nggak bisa sempurna, apakah masih perlu penundaan, Pak Awan? Kalau masih perlu penundaan sampai kapan gitu ya? Nah, jadi penundaan ini hanya menurut saya buying time saja, tapi menurut saya Cortex tetap tidak akan bisa sempurna. Dan kalau ini ditunda, berarti ini adalah pelanggaran dari asas umum pemerintahan yang baik. Dan kalau terjadi pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik, ya berarti kan ada dugaan pelanggaran hukum. Dan kalau ada dugaan pelanggaran hukum, maka akan ada pihak yang harusnya bertanggung jawab, ya, supaya bisa ditindaklanjuti dan diberikan atau dilakukan solusi lebih baik ke depannya.
Nah, jadi menurut saya bersabar itu sebenarnya bukan merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi secara konkretnya pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas ya untuk bisa menentukan bisa apa tidak dilanjutkan. Kalau tidak berarti kemudian siapa yang harus bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Begitu, Pak Wan. Oke, jadi memang agak kacau balau. Ini diduga adalah upaya untuk menunda-menunda waktu ya, untuk menunda-nunda supaya bisa lari dari tanggung jawab. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ini kan sudah jelas pelanggaran AUPB. Terus masyarakat bisa apa Pak? Masyarakat bisa berbuat apa? Apakah semacam gugatan LCS seperti di Solo gitu atau bagaimana? Ya. Masyarakat bisa berbuat apa nih Pak supaya jangan ditunda lagi deh gitu. Ya, terima kasih Pak Wan. Ya, tentunya wajib pajak yang merasa dirugikan ya, yang kurang lebih jumlahnya 70 juta itu kan bisa melakukan upaya hukum ya, apa class action begitu ya, atau legal apa namanya class lawsuit begitu ya. Jadi upaya hukum ya yang bisa dilakukan ya eh, secara bersama-sama oleh mereka-mereka yang merasa dizolimi atau dirugikan ya. Jadi class action itu bisa juga diajukan ya kepada mereka kepada eh, apa namanya pengadilan untuk bisa mendapatkan keadilan kalau memang ini tidak bisa kemudian diberikan solusi begitu ya. Nah, jadi masyarakat yang terus-menerus mengalami kerugian sejak ini di-launching, Pak Wan, tentunya bisa menempuh upaya hukum. Dan menurut saya kalau upaya administratif menjadi kurang relevan ya, karena kan dari mereka dan untuk mereka saja. Jadi yang paling relevan menurut saya adalah upaya hukum ya, bukan upaya administratif lagi ya. Silakan menempuh upaya hukum ya, tentu ke peradilan agar supaya diberikan putusan yang seadil-adilnya kalau ternyata korteks ini tidak bisa dilakukan perbaikan gitu ya. Dan lagi-lagi di negara hukum itu adalah hal yang biasa Pak Awan ya. Nah, sehingga dengan demikian tentunya perlu keberanian dari wajib pajak Pak Awan ya, khususnya wajib pajak OP dan badan. Dan yang paling berdampak tentunya badan ya, karena yang paling banyak apa mengalami errornya Cortex begitu ya. Dan sekali lagi bagi WP-WP atau khususnya WP badan yang paling mengalami kerugian tidak perlu khawatir dan takut ya karena kan memang di negara hukum upaya hukum itu adalah hal yang sangat wajar dan biasa. Dan jangan khawatir kalau kemudian mengajukan class action ya yang dilakukan oleh WP badan kemudian mereka khawatir nantinya akan diobok-obok dalam bentuk SP2DK atau pemeriksaan begitu ya. Tapi yakinlah bahwa itu adalah upaya yang sangat wajar agar kemudian pemerintah bisa dengan tegas menentukan apakah Cortex bisa dilanjutkan atau kembali lagi ke DJP online atau memang ada Cortex-Cortex lain Pak Awan yang memang lebih baik begitu ya. Nah, saya nggak tahu Cortex mana yang paling baik, tapi mungkin akan ada Cortex yang lain yang lebih baik ya, yang didesain sesuai dengan kebutuhan atau teks model Indonesia. Begitu Pak Awan. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Ari ya. Semoga ini podcastnya didengarkan oleh Dirjen Pajak dan juga Menteri Keuangan Pak Purbaya. Terima kasih Pak Ari, kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak.